Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan, kenikmatan, kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita yang mudah-mudahan tetap berada di garda terdepan dalam mengemban amanah dan risalah keislaman sehingga bisa menghasilkan kita menjadi orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung tinggi apa yang menjadi contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, insya Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kemudian kesehatan di tengah pandemi yang sampai hari ini belum selesai, ya. Tapi mudah-mudahan semangat kita, niat baik kita semuanya dijadikan sebagai amalan-amalan kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, insya Allah pagi hari ini kita akan kembali bersilaturahim dengan media YouTube ini untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai 4 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melanjutkan perjuangan yang kita sebut dengan Khulafaur Rasyidin, 4 orang khalifah yang mana mereka ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang super, yang melanjutkan risalah perjuangan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka estafet kepemimpinan di dalam Islam tidak berhenti sampai di situ. Melainkan estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh keempat sahabat ini. Yang mana keempat sahabat ini adalah orang-orang yang dipilih, ya, oleh Rasulullah SAW, yang mereka ini adalah orang-orang dekat Rasulullah. Dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Kita kenal Abu Bakar As-Siddiq, selain beliau adalah sahabat Rasulullah SAW, beliau pun juga adalah mertua. Jadi beliau itu adalah ayah dari salah seorang istri Rasulullah, yakni Aisyah radhiyallahu anha, yang mana usia Abu Bakar dan Rasulullah itu hanya berbeda kurang lebih 2 tahun. Ya, jadi kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pengganti Rasulullah, banyak strategi-strategi yang beliau lakukan, banyak dampak yang dirasakan dengan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, yang semuanya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka dilanjutkan estafet kepemimpinan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kita kenal Umar bin Khattab adalah sahabat yang sangat tegas, sangat berani, ya, sangat luar biasa, di mana beliau adalah tokoh yang sangat gigih membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, estafetnya dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melakukan berbagai macam terobosan-terobosan di dalam berislam. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggalnya Umar bin Khattab, maka estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas, ya, tentang biografi Utsman bin Affan,
kemudian Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ketiga dan khalifah keempat. Kita tahu bahwa Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang pedagang yang kaya raya, ya. Seorang pedagang yang sangat dermawan, ya. Jadi bukan sekedar kaya raya saja, tapi dia adalah seorang sahabat yang sangat dermawan. Banyak, ya, bantuan-bantuan ekonomi yang beliau berikan, ya, kepada umat Islam di awal-awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia sempat mendapatkan gelar, ya, sebagai Zunnurain, ya, Zunnurain. Gelar ini adalah gelar yang didapat karena Utsman telah menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Nah, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Di samping beliau adalah seorang yang kaya raya, tapi kekayaan beliau pun juga bukan kekayaan yang serta-merta membuat dirinya terlena dengan kehidupan dunia, melainkan Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang sangat dermawan, ya, sangat dermawan. Nah, Utsman bin Affan ini tidak pernah segan-segan mengeluarkan harta kekayaannya untuk kepentingan Islam, ya, untuk kepentingan masyarakat umum, ya. Bahkan kita tahu bersama bahwa Utsman bin Affan ini, ya, pernah membeli sebuah sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi dengan harga 200.000 dirham, atau kalau dikilokan dengan emas itu sekitar 2,5 kilo, ya, 2,5 kilo emas pada waktu itu. Kalau kita bayangkan saja kalau harga emas 1 juta saat ini, maka bisa dibayangkan berapa harta kekayaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan yang dia sumbangkan untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Nah, kemudian setelah dia membeli sumur tersebut, kemudian dia wakafkan, ya, untuk kepentingan rakyat umum. Kemudian Utsman pun juga pernah membantu perluasan Masjid Madinah, ya, dengan membeli tanah yang ada di sekitarannya. Kemudian ia mendermakan 1.000 ekor onta, ya, dan 70 ekor kuda ditambah 1.000 dirham. Jadi sumbangan yang dia lakukan itu merupakan sumbangan yang sangat dahsyat, yang mana beliau sudah menyerahkan seluruh harta kekayaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kekayaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan semuanya, ya, diprioritaskan atau diberikan hanya untuk dakwah Islam. Sehingga pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Utsman juga pernah memberikan gandum, ya, yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum muslim yang menderita musim kering. Betapa dahsyat, betapa luar biasanya Utsman bin Affan. Jadi kalau kita lihat dari kisah Utsman bin Affan ini, kita bisa mengetahui bahwa beliau adalah seorang sahabat yang kaya raya, kemudian seorang sahabat yang dermawan, dan seorang sahabat yang senang berbagi kebaikan-kebaikan dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencoba sedikit membahas tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan khalifah yang cerdas dan orang yang paling sabar. Anak-anak sekalian, kita tahu bersama bahwa Ali bin Abi Thalib ini adalah pelanjut, ya, setelah meninggalnya Utsman bin Affan, maka kepemimpinan beralih ke Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini memiliki nama asli Haidar, yang kalau diartikan singa, ya, bin Abi Thalib. Haidar bin Abi Thalib. Beliau adalah pemeluk Islam pertama, ya, dari unsur anak-anak, ya, dari unsur anak-anak dan juga keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ali adalah sepupu Nabi Muhammad SAW, ya, dan menantu Rasulullah SAW, karena Ali ini menikahi salah seorang putri Rasulullah, yakni menantunya, ya, setelah menikah dengan Fatimah. Jadi Rasulullah punya putri namanya Fatimah Az-Zahra, itulah yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali dilahirkan dari pasangan Fatimah binti Asad dan Abu Thalib. Sedangkan Abu Thalib ini adalah paman Rasulullah SAW yang pernah Rasulullah tinggal bersamanya. Nah, kelahiran Ali ini banyak memberikan hiburan bagi Nabi SAW, ya, karena beliau tidak punya anak laki-laki. Ya, Rasulullah itu punya anak laki-laki, tapi semuanya meninggal di usia yang masih sangat muda sekali. Ya, kemudian adanya Ali ini memberikan hiburan tersendiri bagi Nabi Muhammad SAW, sekaligus, ya, Rasulullah SAW, ya, ingin membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Ya, jadi bapaknya Ali itu adalah pamannya Rasulullah SAW yang sudah mengasuh Rasulullah sejak masih kecil hingga dewasa. Nah, pada usia remaja, setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung pada Rasulullah. Makanya Ali ini adalah seorang sahabat yang cerdas, seorang sahabat yang pintar, ya. Karena dia banyak meriwayatkan hadis, karena dia dekat dengan Nabi SAW, ya. Bahkan Rasulullah mengangkatnya sebagai seorang mantu, saking dekatnya, ya, saking dekatnya. Nah, didikan langsung dari Nabi ini yang membuat aspek keilmuan keislaman Ali bin Abi Thalib itu sangat luar biasa. Bahkan Ali dikenal sebagai seorang pemuda yang cerdas, seorang pemuda yang berani, seorang pemuda yang sabar. Karena setelah hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan dengan putri Rasulullah yang bernama Fatimah. Nabi menimbang Ali yang paling hebat dan paling banyak, ya, dari berbagai macam pertimbangannya. Nah, Ali bin Abi Thalib, ya, adalah salah seorang ilmuwan yang sangat cerdas, ya, sangat cerdas. Ya, Rasulullah SAW bahkan mengatakan bahwa Ali ini adalah ana madinatul ilmi wa aliyu bubuha. Jadi Rasulullah pernah mengatakan bahwa saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan seperti itu, ya. Ya, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Ya, jadi aku adalah kotanya, kata Rasulullah, maka Ali adalah pintunya. Jadi untuk masuk pada pintu kota tersebut maka harus melalui Ali bin Abi Thalib. Nah, sebagaimana Khalifah Umar, ya, Khalifah Ali pun juga adalah khalifah yang terakhir yang memiliki sifat yang sama, yakni mereka memiliki sifat yang cerdas dan tegas. Nah, bahkan dalam proses pergantian, ya, khalifah dari Utsman bin Affan ke Ali mengalami berbagai macam hambatan, ya. Ada kelompok-kelompok yang tidak setuju, ya itu hal yang biasa, ya, dalam hal kepemimpinan. Nah, dalam situasi genting seperti itulah Ali bin Abi Thalib tampil dengan tegas sehingga beliau dapat menyelesaikan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan karena kepiawaian beliau dalam membangun sebuah peradaban, ya, membangun sebuah kekuatan, ya, kekuatan politik, ya, untuk tetap membuat agama ini, ya, istiqomah dalam menjalankannya. Karena ketika setelah Rasulullah SAW meninggal, maka banyak muncul masalah, ya, banyak muncul perbedaan-perbedaan. Jadi kalau hari ini kita menemukan perbedaan-perbedaan, maka itu sudah terjadi, ya, setelah Rasulullah SAW meninggal. Bahkan di zaman Rasulullah pun juga ada juga, ya, perbedaan-perbedaan. Namun semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita lihat dari kisah ini, ya, dari mulai Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, kita bisa menyimpulkan bahwa ketika mereka yang melanjutkan estafet kepemimpinan Rasulullah SAW adalah mereka-mereka yang memang sudah teruji, ya, karena mereka hidup dengan Rasulullah sudah menggembleng mereka, ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, yang sangat, ya, patuh dan taat terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka terhadap Rasulullah SAW. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan juga mudah-mudahan ini menjadi teladan bagi kita semuanya
dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini. Dan sekali lagi mohon untuk dibaca biar lebih detailnya lagi dalam buku paket yang sudah diberikan. Dan juga jangan lupa ya, tetap istiqomah ya, ibadahnya dijaga, kesehatannya dijaga, protokolnya ikuti protokol, pakai masker, jaga jarak, kemudian hindari kerumunan, cuci tangan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini dari kita dan kita dijadikan orang-orang yang tetap dalam kebaikan-kebaikan. Bapak nitip, jangan lupa sholatnya ya. Jangan lupa sholatnya. Jangan lupa sholatnya. Ya, sehebat apapun, sepintar apapun juga kita, sholat menjadi salah satu kebutuhan yang paling urgent dalam kehidupan kita. Insya Allah dengan sholat kita yang baik, yang terjaga, kita akan menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit dan mara bahaya yang terjadi saat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.